Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dian Berliansyah Putra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Sebelum kami menyampaikan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ramadhani dengan NIM 6325018. Perkenalkan, nama saya Vidi Alia Rahma dengan NIM 63251196. Perkenalkan, nama saya Maida Rakelia dengan NIM 63250411. Perkenalkan, nama saya Emrasya Fadila dengan NIM 6325058. Perkenalkan, nama saya Diandra Pia Putra dengan NIM 632509995. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama, saya izinkan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Jadi, setiap kali kita membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, biasanya sudah terdapat PPN di dalam harga yang kita bayarkan. PPN ini tuh memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama bersifat tidak langsung, artinya yang menanggung bebannya itu adalah konsumen. Sedangkan yang memungut dan menyetorkan pajak itu adalah pengusaha. Yang kedua itu ada bersifat objektif, sehingga yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan, bukan siapa orang yang membelinya. Kemudian yang terakhir, PPN merupakan pajak bertingkat atau multi-stage tax karena dikenakan pada setiap tahap produksi hingga distribusi. Namun, pajak ini tidak dipungut berulang kali karena menggunakan mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga tidak terjadi pajak yang berganda. Nah, selanjutnya kita masuk ke subjek dan objek PPN. Subjek PPN adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan PPN, yaitu pengusaha kena pajak atau bisa disebut juga dengan PKP. Nah, PKP ini merupakan pengusaha yang telah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetorkan, serta melaporkan PPN. Nah, sementara itu objek PPN adalah barang, jasa, kegiatan yang dikenai PPN. Contohnya meliputi penyerahan barang kena pajak di dalam negeri, penyerahan jasa kena pajak, kegiatan impor barang, ekspor barang maupun jasa, serta pemanfaatan barang tidak berwujud dan jasa dari luar negeri. Baik, selanjutnya masuk ke materi tarif PPN. Tarif PPN ini adalah persentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh konsumen atas suatu transaksi barang atau jasa. Jadi, setelah mengetahui nilai transaksi, tarif PPN akan dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP untuk memperoleh jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam materi ini terdapat 3 tarif PPN. Yang pertama itu adalah tarif 11%. Tarif 11% ini merupakan tarif umum yang dikenakan pada sebagian besar transaksi barang dan jasa di dalam negeri. Misalnya, saat kita membeli handphone menggunakan jasa servis atau makan di restoran tertentu, maka transaksi tersebut umumnya dikenai PPN sebesar 11%. Yang kedua, ada tarif 12%. Tarif ini merupakan kebijakan baru pemerintah yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Tujuannya itu tujuan dari kenaikan tarif PPN ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun dalam penerapannya, pemerintah juga memberikan berbagai penyesuaian sehingga tidak semua barang dan jasa langsung mengalami kenaikan harga secara penuh. Kemudian yang terakhir adalah tarif 0%, yang berlaku untuk kegiatan ekspor barang maupun jasa tertentu. Walaupun tarifnya 0%, pengusaha kena pajak atau PKP tetap wajib membuat faktur pajak dan tetap dapat mengkreditkan pajak masukan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak atau DPP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pengenaan pajak. DPP ini adalah nilai yang dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya PPN. Sederhananya, DPP dapat dipahami sebagai harga awal atau harga asli suatu barang maupun jasa sebelum dikenakan PPN. Namun, dalam praktiknya DPP tidak selalu berupa harga jual. Hal ini tergantung pada jenis transaksinya. Untuk penjualan barang, DPP berupa harga jual. Untuk penyerahan jasa, DPP berupa nilai penggantian jasa. Kemudian untuk barang dari luar negeri digunakan nilai impor, sedangkan barang atau jasa yang diekspor digunakan nilai ekspor. Nilai DPP-nya, maka besar PPN dapat dihitung menggunakan rumus yang sederhana, yaitu tarif dikalikan dengan DPP. Di sini ada contoh soal yang akan saya jelaskan. Misalkan barang dijual dengan harga 1 juta. Harga tersebut merupakan DPP karena masih merupakan harga sebelum dikenakan pajak. Karena tarif PPN yang digunakan adalah 11%, maka perhitungannya adalah 11% dikalikan dengan 1 juta dan menghasilkan 110.000. Jadi besar PPN yang harus dibayar adalah 110.000. Selanjutnya, untuk mengetahui total yang harus dibayar oleh pembeli, harga barang ditambahkan dengan PPN. Jadinya 1 juta ditambahkan dengan 110.000 yang menghasilkan 1.110.000. Artinya, pembeli akan membayar total sebesar 1.110.000, di mana 1 juta merupakan harga barang atau DPP, sedangkan 110.000 merupakan PPN yang dipungut dan nantinya akan disetorkan oleh penjual kepada negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tarif PPN merupakan untuk menghitung pajak, sedangkan dasar pengenaan pajak atau DPP adalah nilai dasar atau harga sebelum pajak yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Setelah DPP diketahui, tarif PPN tinggal dikalikan dengan DPP untuk memperoleh besarnya pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, ada mekanisme PPN. Dalam sistem PPN, terdapat 2 istilah penting, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan atau PM adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha ketika membeli barang atau jasa untuk keperluan usahanya. Sedangkan pajak keluaran atau PK adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha saat menjual barang atau jasa kepada konsumen. Di akhir setiap masa pajak, kedua pajak tersebut dibandingkan dengan rumus PPN terutang sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka terdapat kurang bayar, sehingga selisihnya harus disetorkan ke negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka terjadi lebih bayar, dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebagai contoh, jika pajak keluaran sebesar 15 juta dan pajak masukan sebesar 10 juta, maka PPN yang dibayar adalah 5 juta. Kapan bayar dan lapor PPN? PPN dibayar dan dilaporkan setiap bulan atau setiap masa pajak. Pembayaran dan pelaporan dilakukan pada bulan berikutnya dengan batas waktu akhir bulan berikutnya. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka batas waktunya bergeser ke hari kerja berikutnya. Untuk pembayaran PPN, wajib pajak dapat melakukannya melalui bank persepsi, kantor pos, atau secara online menggunakan sistem e-billing. Saat ini pembayaran lebih banyak dilakukan secara online karena lebih cepat dan praktis. Sementara itu, pelaporan SPT masa PPN dapat dilakukan melalui kantor pelayanan pajak atau KP2KP maupun secara elektronik melalui e-faktur atau DJP online. Saat ini sebagian besar pelaporan juga sudah dilakukan secara digital sehingga prosesnya menjadi lebih mudah dan efisien. Adalah contoh perhitungan PPN yang disajikan secara bertahap, mulai dari perhitungan sederhana hingga perhitungan yang melibatkan pajak masukan dan pajak keluaran.
sehingga memudahkan dalam memahami mekanisme PPN. Untuk contoh sederhana, harga barang sebesar 3 juta, tarif PPN 11%. 3 juta dikali 11% sama dengan 330.000. Jadi total bayarnya 3.330.000. Untuk contoh kurang bayar, PKP melakukan penjualan sebesar 1.100.000, pembelian sama dengan 600.000. Untuk menghitung PPN terutangnya, caranya PPN terutangnya adalah 1.100.000 dikurang 600.000, jadi 500.000. Untuk contoh lebih bayar, PKP melakukan penjualan 800.000, pembelian 1.200.000. Untuk PPN terutangnya 800.000 dikurang 1.200.000, hasilnya min 400.000. Artinya lebih bayar 400.000, bisa dikompensasikan ke bulan berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti kalau pengusaha kena pajak atau PKP sudah memungut PPN atas penjualan barang atau jasa yang dikenai pajak. Nah, jadi bisa dibilang kalau PKP itu melakukan transaksi yang dikenai PPN, mereka itu wajib membuat faktur pajak sebagai bukti resminya. Nah, faktur pajak ini juga mempunyai beberapa fungsi sebagai bukti pemungutan PPN, bukti pembayaran PPN bagi pembeli, dan juga bisa dipakai untuk mengkreditkan pajak masukan. Selain itu, faktur pajak juga bisa menjadi bahan dasar kalau misal di suatu saat nanti ada retur atau pengembalian barang. Nah, pada saat ini akan dijelaskan mengenai ketentuan dalam pembuatan faktur pajak. Yang pertama itu dari sisi waktu penerbitan, faktur pajak dibuat saat terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain itu, faktur juga dapat diterbitkan saat pembayaran diterima lebih dahulu sebelum penyerahan barang atau jasa, maupun ketika menerima pembayaran secara bertahap. Kedua, terkait kelengkapan dokumen, faktur pajak harus memuat identitas penjual dan pembelian, rincian transaksi seperti nama barang atau jasa, harga jual, besar PPN, serta kode dan nomor seri faktur. Dokumen tersebut juga harus divalidasi oleh pihak yang berwenang. Nah, terakhir, sesuai perkembangan digital, saat ini pembuatan faktur pajak dilakukan secara elektronik melalui sistem Cortex. Dengan sistem ini, proses pembuatan dan validasi faktur menjadi lebih praktis, aman, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis faktur pajak. Yang pertama ada faktur pajak keluaran. Faktur ini tuh dibuat saat PKP menjual barang atau jasa kepada pembeli sebagai bukti telah memungut PPN. Yang kedua ada faktur pajak masukan. Faktur ini diterima saat PKP membeli barang atau jasa dari pihak lain dan dapat digunakan untuk mengurangi PPN yang harus dibayarnya. Yang ketiga ada faktur pajak pengganti. Faktur ini tuh digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada faktur pajak sebelumnya tanpa mengubah nomor serinya. Yang keempat ada faktur pajak gabungan. Faktur ini menggabungkan beberapa transaksi dalam pembeli yang sama dalam satu bulan menjadi satu faktur. Yang kelima ada faktur pajak batal. Faktur ini diterbitkan jika transaksi itu dibatalkan atau terdapat kesalahan fatal yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya kesalahan pada identitas pembeli. Yang keenam ada faktur pajak digunggung. Faktur ini digunakan oleh pedagang eceran seperti minimarket karena faktur ini tuh pembelinya banyak dan tidak memungkinkan untuk dicatat satu persatu. Yang ketujuh ada dokumen setara faktur pajak. Dokumen ini dokumen tertentu yang kedudukannya sama dengan faktur pajak, misalkan tagihan listrik, tagihan telepon, tiket pesawat, atau dokumen ekspor dan impor. Jadi, faktur pajak merupakan bukti resmi pungutan PPN yang wajib dibuat oleh PKP dan jenisnya ada beberapa tergantung dengan sesuai kondisi transaksinya, sehingga pencatatan dan pelaporan pajak itu dapat dilakukan dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPT masa PPN. SPT masa PPN adalah laporan pajak bulanan yang wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP untuk melaporkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai dalam suatu periode, yaitu 1 bulan.
Artinya, setiap bulan PKP harus melaporkan ke negara beberapa banyak yang menjual barang atau jasa, berapa banyak dia membeli barang atau jasa, dan berapa pajak yang harus dibayar atau tidak. Jadi apa aja yang dilaporkan oleh jadi apa saja yang dilaporkan dalam SPT Masa? Ada 3 hal, yaitu pajak keluaran, PPN yang dipungut saat menjual barang atau jasa ke pelanggan, terus pajak masukan, dan hasil perhitungan selisih antara PK dan PM. Kalau PK besar dari PM harus bayar ke negara, tapi kalau PM besar dari PK lebih bayar, bisa dipakai untuk bulan depan. Kenapa SPT ini penting? Karena SPT Masa PPN berfungsi sebagai laporan resmi ke pemerintah, bukti bahwa PKP sudah menjalankan kewajiban pajak, dasar untuk mengetahui apakah ada pajak yang harus dibayar. Terus bagaimana cara pelaporan SPT Masa PPN? Pelaporan SPT dapat dilakukan untuk menyampaikan laporan pajak ke DJP. Bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara manual atau elektronik. Sistem online lebih sering digunakan karena praktis dan cepat. Setelah lapor, akan mendapat bukti penerimaan BPE. Nah, jadi Cortex adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mempermudah seluruh proses perpajakan secara digital. Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2025 sebagai pengganti sistem lama yang sebelumnya masih terpisah-pisah. Sebelum adanya Cortex, wajib pajak biasanya menggunakan beberapa sistem berbeda seperti e-faktur untuk faktur pajak, DJP online untuk pelaporan, e-billing untuk pembayaran pajak. Dengan adanya Cortex, semua proses tersebut digabung menjadi satu sistem terpadu sehingga lebih praktis dan efisien. Cortex digunakan untuk membuat faktur pajak, mengelola pajak masukan dan pajak keluaran, membuat SPT Masa PPN, melakukan pembayaran pajak, melaporkan pajak secara online. Cara kerja Cortex dalam sistem wajib pajak cukup login ke sistem, menginput atau memeriksa data transaksi, membuat faktur pajak, menghitung pajak otomatis, membayar pajak jika kurang bayar, klik bayar lapor untuk menyampaikan SPT. Kelebihan Cortex adalah proses pajak menjadi lebih cepat, data lebih otomatis dan terintegrasi, mengurangi kesalahan input data, bisa dilakukan secara online tanpa datang ke kantor pajak, mempermudah pengawasan dan pelaporan pajak. Fungsi SPT Masa PPN memiliki fungsi sebagai laporan resmi PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai seluruh kegiatan PPN dalam satu masa pajak atau 1 bulan. Melalui SPT ini, pemerintah dapat mengetahui besarnya pajak keluaran dan pajak masukan, jumlah PPN yang harus dibayar atau lebih bayar, aktivitas transaksi usaha yang dikenai PPN. Selain itu, SPT Masa PPN juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipungut, dasar penghitungan pajak terutang, bukti bahwa PKP telah menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Jenis formulir SPT PPN. Dalam pelaporan PPN pengusaha kena pajak atau PKP menggunakan formulir yang disebut SPT Masa PPN 111. Formulir ini digunakan untuk melaporkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan PPN selama 1 bulan atau 1 masa pajak. SPT Masa PPN 111 terdiri dari 2 bagian utama, yaitu formulir induk. Formulir induk berisi ringkasan utama perhitungan PPN seperti total pajak keluaran, total pajak masukan, hasil akhir, apakah pajak kurang bayar, nihil atau lebih bayar. Terus juga lampiran SPT, ada lampiran A1 atau A2 berisi daftar penjualan atau penyerahan barang kena pajak BKP dan jasa kena pajak JKP. Lampiran B1 atau B2 berisi daftar pajak masukan dari pembelian barang atau jasa yang masih bisa dikreditkan. Lampiran B3 berisi pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas tertentu. Fungsi formulir PPN 111, formulir SPT Masa PPN 11 ini memiliki fungsi sebagai sarana pelaporan pajak bulanan bagi pengusaha kena pajak atau PKP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Melalui formulir ini, PKP dapat melaporkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan PPN selama 1 masa pajak.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas kesempatannya untuk Bapak Dian Berliansyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.